Hai teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Saya berharap saya bisa menemani kalian semua dalam keadaan yang sehat, dimurahkan serta dilancarkan rezeki kalian, sukses dalam segala hal, baik itu dalam pekerjaan, dalam pendidikan kalian, ataupun dalam usaha-usaha apapun usaha yang sedang kalian tekuni saat ini. Ya, sekarang kita memasuki musim penghujan, di mana ini merupakan sebuah keuntungan bagi kita, di mana kita bisa mengurangi intensitas penyiraman terhadap tanaman ataupun taman yang ada di halaman kita. Tetapi sisi lain kita akan menjadi disibukkan untuk merapikan, merawat, dan membersihkannya. Ya, sebelum saya melakukan perawatan-perawatan ataupun merapikan tanaman ataupun di mana dalam hal ini bonsai-bonsai yang saya sudah tempatkan di halaman rumah ini mengalami pertumbuhan yang pesat. Jadi kita wajib merapikannya, tetapi seringkali saya tidak mampu untuk mendokumentasikannya pada kalian semua karena kesibukan. Dan dilihat dari ruang lingkup yang kita buat di rumah itu berbeda. Ya, ada yang mungkin saja ruang lingkupnya kecil dan ada juga yang lebih luas lagi. Itu adalah keputusan kita semua, di mana bisa kita membuat prioritas-prioritas untuk melakukan aktivitas-aktivitas agar kita mampu untuk melakukannya tanpa memberikan beban pada kita. Ya, salah satu contoh juga di mana kita bisa betah untuk tinggal di rumah itu dengan adanya aktivitas yang kita buat sehingga persentase kita ada di rumah itu lebih banyak. Saya memiliki atau saya membuat kesibukan dengan membuat taman dan bonsai-bonsai. Sebelum kita melihat atau melakukan aktivitas, ada baiknya saya akan mengajak kalian melihat apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan di sekitar rumah kita, apalagi di saat-saat yang seperti sekarang ini. Ya, contohnya kalau kita musim panas itu biasanya lebih banyak kita melakukan penyiraman, kemudian menyapu halaman, menata, dan membuat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ini tetap subur. Tetapi pada saat musim penghujan itu berbeda lagi. Ya, mungkin lebih intens lagi. Bukan hanya sampah ataupun daun-daun yang harus kita bersihkan, tetapi sana kita bisa lebih rutin merapikan bonsai-bonsai, tanaman-tanaman yang ada di rumah kita sehingga tetap terlihat rapi, sekaligus kita membersihkan tanaman-tanaman liar, contohnya lumut dan rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar rumah kita. Ya teman-teman, saya akan ajak kalian melihat kondisi dari bonsai-bonsai dan halaman di sekitar rumah saya, ya, yang mungkin saja ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian untuk melakukan aktivitas yang intens, jadi berkesinambungan kita lakukan di rumah. Oke, kita melihat lebih dekat lagi kondisi dari bonsai-bonsai dan halaman di sekitar rumah saya. Iya teman-teman dan sahabat-sahabat semua, kita mulai dari halaman depan rumah atau di depan teras rumah saya. Ya, begini kondisi dari penataan ruang di depan teras rumah, di mana sebenarnya bisa lebih rapi ataupun lebih baik lagi. Ini dikarenakan saya memprogram dan membuat bonsai-bonsai dengan hasil pembibitan, dari hasil pembibitan atau mengkaryakan bonsai sendiri. Berbeda halnya apabila kita membeli bahan-bahan yang setengah jadi kemudian kita tempatkan di halaman rumah kita, ini akan membuatnya bisa menjadi lebih menarik. Tetapi ya, kita perlu belajar dan perlu mengetahui bagaimana proses dari awal sehingga kita bisa membuat suasana yang mungkin saja membuat kurang nyaman untuk dilihat. Nah, seperti contohnya kita membuat pembibitan di tempat ini, dan ini membuatnya menjadi seolah-olah lingkungan ini kurang menarik. Ya, karena kita kurang memiliki lahan yang cukup. Tetapi nggak apa-apa, untuk kita bisa belajar, kita memerlukan tenaga ekstra untuk melakukan kegiatan ini. Ya, nah sekarang sudah musim penghujan. Kalau kita lihat ya di sini, bonsai-bonsai ini sudah mulai merimbun dan ada beberapa tunas-tunas yang sudah mulai memanjang. Jadi inilah tugas kita untuk merapikannya sehingga kita betah untuk duduk di depan teras rumah dan menyaksikan bonsai-bonsai yang kita program
di depan rumah kita. Penataan dari taman yang saya buat dengan rumputnya ini juga menjadi PR karena kita harus rutin merapikan dan memangkas. Kemudian di sana ada bonsai taman yang wajib juga kita lakukan perapian. Kemudian di sekitar semen yang kita sudah mulai bentuk, ini biasanya sering ditumbuhi dengan lumut-lumut seperti ini. Jadi rutinitas kita semakin bertambah dengan adanya musim hujan ini. Ya, tidak masalah karena apabila kita sudah melangkah, kita harus membuat keputusan untuk bekerja ekstra. Ya, nah bukan hanya di tempat ini, kita akan terus melihat kondisi dari bonsai-bonsai yang sudah ditempatkan di tempat yang mungkin saja belum strategis, tetapi tidak membuatnya menutupi ruang gerak kita. Tetapi ya inilah keterbatasan, dan seperti yang kita lihat bonsai-bonsai sudah mulai merimbun dan wajib dilakukan perapian-perapian kembali agar bisa menarik untuk kita lihat. Nah, di sini juga saya membentuk ruang untuk rumput, sehingga ini juga merupakan kondisi di mana kita rutin memangkas dan membersihkannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di sana tembok ya yang saya bangun sendiri juga sudah mulai kotor, dan ini disebabkan karena kita menempatkan bonsai-bonsai di atasnya. Jadi penataan sangat bergantung kepada keadaan finansial. Ya, walaupun kita lebih intens lagi melakukan perawatan karena kekurangan dari finansial kita membangun semangat dengan aktivitas yang mungkin saja lebih kita gunakan untuk kita bisa melakoni apa yang kita sudah kerjakan. Nah, di sana juga sudah dilakukan sedikit pembersihan. Inilah pembibitan dari bahan-bahan bonsai. Memang sebuah kelemahan apabila kita melakukannya di dekat halaman rumah, sehingga ini menjadi kurang menarik untuk dilihat. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat lagi di sekeliling kita. Kita keluar. Ya, sebelum kita keluar, kita melihat di sini saya menempatkan beberapa bonsai juga, bonsai-bonsai dari ID Santigi. Kemudian di dekat pilar yang saya bangun ini saya menempatkan cemara. Dan nah, jika kita keluar di sini, ini juga memerlukan perawatan atau perapihan bonsai-bonsai yang sudah mulai merimbun dan kurang elok untuk dilihat. Dan di sana pembibitan sudah saya lakukan juga, termasuk programan-programan yang mungkin ukurannya lebih dari yang di depan sini. Ini ada beberapa programan bonsai kecil, tapi di belakang sana ada beberapa yang ukuran sedang. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Itu kalau bisa kita lihat di sana, saya memprogram bonsai waru yang lebih besar karena membutuhkan pengelosan, jadi masih memanjang dan kurang asik untuk dilihat. Nah, ini pun akan menjadi PR kita untuk membuat lebih nyaman untuk dilihat. Kita wajib melakukannya dengan cepat. Contohnya seperti ini ya. Ini saya melakukan keratan-keratan untuk budidaya, tapi ya terkadang kita habis waktu untuk melakukan cangkok, sehingga keratan-keratan yang saya lakukan juga belum dilaksanakan dengan baik. Berpikir juga kemana dibawa cangkokan-cangkokan ini apabila saya mencangkok kemudian saya menempatkannya di sudut-sudut dari halaman rumah. Ini sudah semakin rimbun ya, tapi nggak apa-apa, mungkin saja nanti kita akan berpikir kembali untuk menempatkannya lebih baik lagi. Nah, ini juga halaman yang sudah saya bangun sendiri dengan tangan saya sendiri. Jadi penataan untuk rumput dan ruang gerak dari lalu lintas kendaraan di halaman rumah seperti ini, teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar membangun, tetapi juga membersihkan. Nah, ini seperti ini, keadaan bisa licin dan perlu dibersihkan. Ya, banyak sekali juga sampah-sampah yang harus kita singkirkan. Jadi setiap hari pekerjaan kita cukup banyak untuk di rumah.
Karena di sana ini pohon dari tetangga, pohon awar-awar yang sudah melewati batas pagar, sehingga banyak sekali sampah-sampah yang menumpuk masuk ke halaman rumah kita. Ini merupakan tantangan juga bagi kita, ya. Nah, ini kemudian di sini masih ada satu pohon pemangga yang harusnya saya tebang, tapi ya belum saya lakukan. Nggak apa-apa, suatu saat saya akan menebangnya agar mengurangi beban dari aktivitas yang saya kerjakan. Di sini juga saya menempatkan beberapa bibit dari bonsai. Kemudian di sini kita beri ruang untuk sedikit ruang penyegaran untuk pandangan kita lebih luas lagi. Ada rumput yang di tengah-tengah sana saya menempatkan bonsai taman, dan bonsai taman ini hasil dongkel yang kemudian saya tempatkan di sana. Ini juga pembibitan cimeng, kemudian perapihan di sekitar depan garasi. Ini juga belum saya lakukan perapihan. Di sana banyak tanaman hias, dan ini ada elegan yang saya tempatkan di sana. Maksud saya tempatkan di sana agar tidak mengganggu mobilisasi dari kegiatan di rumah. Nah, ini yang masih saya lakukan pemangkasan terhadap bonsai taman, elemen taman yang belum selesai dilakukan pemangkasan dan perapian. Kemudian di depan pilar ini saya menempatkan beberapa bibit, dan ya, ini sudah mulai harus dirapikan kembali bonsai serut. Dan di atas sana ya, ada berbagai macam bonsai dengan ukuran small dengan ID sancang, dan kondisinya juga wajib dilakukan perapihan seperti ini, teman-teman. Apabila kita tidak menangani, mungkin saja banyak sekali baik itu gulma maupun hama ataupun jamur yang mulai menyerang. Karena intensitas dari matahari ini semakin berkurang, menyebabkan kesehatan dari tanaman kita itu berkurang pula. Ya. Nah, jadi sangat banyak sekali kegiatan yang harus kita lakukan di rumah apabila kita menjaganya menjadi lebih bersih lagi. Nah, ini juga dimana saya membangun tangga ini dengan tangan saya sendiri pula, dan kemudian apabila kita turun di sini, ini juga wajib kita bersihkan. Ya, baik dari sampah ataupun lumut yang tumbuh. Kemudian perapihan dari sekitar pinggiran tangga ini. Nah, ini tanahnya lumut, jadi perlu dilakukan pembersihan. Kemudian di sini saya ground beberapa bahan bonsai sancang, dan kemudian kita lihat ke sana. Nah, ini sudah mulai menumpuk ya, dan kurang rapi dari ground kita, sebab di sini keadaannya sangat teduh ya, dengan adanya pohon yang besar-besar ini. Ini bukan pohon dari halaman kebun kita, tapi kebun tetangga, yang membuat kondisi dari lahan kita sendiri menjadi lebih teduh. Ini membuat sedikit pengurangan kualitas dari bahan-bahan bonsai yang akan kita program. Nah, ini juga, jadi ini halaman yang paling belakang yang ada di bawah, yang perlu perawatan, dibersihkan secara rutin. Seperti ini, teman-teman, kondisinya. Apabila kita lihat kondisinya seperti ini, di sana banyak pohon bambu tetangga. Walaupun kita tahu bahwa sampah dari daun-daun bambu itu sangat baik untuk media, tetapi sangat merugikan halaman rumah kita. Di samping teduh, juga banyak kotorannya, banyak sampah-sampah daun atau daun-daun yang wajib kita bersihkan rutin. Ya, jadi kita mesti semangat ya, walaupun banyak sekali hal-hal yang wajib kita lakukan di rumah, kemudian ini menjadi seolah-olah menjadi kelemahan buat kita, tetapi kita tetap bersemangat, jangan putus asa, sebab apapun yang kita kerjakan membuat lingkungan kita menjadi lebih baik, dan sekaligus mungkin saja suatu saat memiliki nilai-nilai ekonomis. Mari kita semangat ya, jangan berputus asa, tetap kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Demikian dulu, teman-teman, video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya share untuk kalian semua bermanfaat dan menginspirasi. Tetap semangat untuk selalu menjaga lingkungan di sekitar rumah kita untuk tampil lebih baik.
Semangat berkarya bonsai. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.